Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah bergabung di kelas ini ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun kita belajar daring ya, harus tetap semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan Nurmanisa pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nurmanisa. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan absen dan nanti nama yang disebut dijawab hadir gitu ya, dengan semangat. Oke, Nurmanisa. Hadir, Bu. Lina Asyanti. Hadir, Bu. Dinda Safitri. Hadir, Bu. Winnie Fitri Astuti. Nggak ada dia ya. Mungkin terkendala jaringan kali masuknya. Oke. Hari ini kita mempelajari mengenai persamaan linear dua variabel. Sebelum masuk kelas ini ada yang belajar belum? Belum. Oke, Ibu akan share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita pelajari tentang konsep persamaan linear dua variabel. Materi ini adalah bab baru ya di SPLDV. Nah, tujuan dari kita belajar ini adalah yang pertama bisa mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dengan benar. Yang kedua, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Lalu mengidentifikasi selesaian dari persamaan linear dua variabel yang diketahui dengan benar. Waktu kelas 7 kita udah mempelajari mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu kan kemarin itu AX tambah B sama dengan C, di mana X-nya itu adalah variabel, A-nya itu adalah koefisien dari X, dan B dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai persamaan linear dua variabel. Coba Nurmanisa dibaca pengertiannya. Baik, Ibu. Persamaan linear dua variabel yaitu persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat tiap-tiap variabelnya adalah 1. Oke, jadi udah kebayangkan ada berapa variabel? Udah, Ibu. Nah, bentuk umum dari PLDV sendiri ini adalah AX ditambah BY sama dengan C. Jadi, X dan Y-nya di sini adalah variabelnya. Dan A ini adalah koefisiennya dari X, yang B adalah koefisien dari Y, dan yang C ini adalah konstantanya. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan sehari-hari, nantinya kita akan ubah menjadi model matematika. Nah, yang pertama, Kakak Ani adalah seorang mahasiswa. Ia menerima les privat dan memperoleh 50.000 per jam. Jadi, bagaimana ini kita bisa memodelkannya dalam model matematika? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Oke, langsung aja. Misalkan gini, kalau misalnya
1 jam aja itu kan dia dibayar 50.000. Nah, kalau misalnya 2 jam itu dia dibayar berapa? 2 jam ya, Bu? Iya, kalau 1 jam aja 50.000 ya kan? Pertanyaannya kalau 100.000. misalnya 2 jam, ya 100.000. Jadi kita bisa buat permodalan matematikanya seperti ini. Y sama dengan 50.000 dikali dengan X, di mana Y-nya itu sama dengan Y-nya itu adalah yang harus dibayarkan. 50.000 dikali X, di mana X-nya ini berapa lama Kak Ani mengajar. Oke. Yang kedua itu Andi membeli 2 buku tulis dan sebuah pulpen. Ia membayar 5.500. Jadi di sini kita mengubah variabelnya yaitu A, itu kita ganti buku tulis, yang B-nya itu sama dengan pulpen. Jadi di sini kan ada Andi membeli 2 buku tulis. Jadi biar dia singkat menjadi 2A ditambah B. B-nya tadi apa? Pulpen ya kan? Sama dengan 5.500. Jadi Andi membeli 2 buku tulis ditambah pulpen sama dengan 5.500. Nah, yang ketiga ini, dari kalimat ini, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif awal. Jadi, tarif awal ditambah dengan tarif setiap kilometernya, yaitu 2.400. Jadi, di sini tarif awalnya 6.000, lalu kita tambahkan dengan 2.400, kita kali dengan jarak tempuhnya. Misalnya 2 km, maka 2 kali 2.400 kita tambahkan dengan 6.000. Nah, itulah yang harus dibayarkan. Selanjutnya yang keempat, ada yang bisa yang nomor 4, selisih ukuran panjang dan lebar persegi panjang adalah 3 cm. Nurmanisa, Pak, bisa nggak jawab ini, nomor 4? Dicoba ya, Bu. Oke. Selisih ukuran panjang dan lebar persegi panjang. Berarti P dikurang L ya, Bu? Sama dengan 3 ya? Iya, dimisalkan dengan P ya, panjangnya. Iya, Bu. L-nya lebar. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dan bukan contoh. Di sini Y sama dengan 2X itu merupakan contoh PLDV. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Y sama dengan 2X ini merupakan contoh dari PLDV. Lalu yang kedua, Y sama dengan 4X dikurang 3. Ini juga PLDV karena dia memiliki dua variabel yaitu Y dan X. Yang ketiga juga A ditambah 2B sama dengan 4. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Yang keempat, ini merupakan contoh PLDV juga, yaitu 3M ditambah 4N sama dengan 12. Di sini variabelnya apa aja nih, Dinda? Yang nomor 4, 3M tambah 4N sama dengan 12, Bu. Variabelnya ada 2, variabelnya apa aja? Ada M dan N, Bu. Oke, benar. Udah paham kan? Paham, Bu. Oke. Sekarang yang bukan contoh dari PLDV, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini kenapa dia bukan contoh dari PLDV? Coba Winnie bisa jelaskan? Karena di situ yang ini ya, Bu, ya, yang Y sama dengan 2X ya? Yang Y sama dengan 3X kuadrat. Oh, ya. Karena di situ variabelnya ada pangkat 2-nya, Bu. Sehingga dia bukan linear 2 variabel. Oke, benar. Baik ya. Jadi,
persamaan linear dua variabel itu kan tadi dari penjelasan dia hanya memiliki pangkat yaitu 1 dan ini ada pangkat 2, maka ini bukan persamaan linear dua variabel. Yang kedua ini Y sama dengan 5. Dan ini juga bukan contoh dari persamaan linear dua variabel karena ini hanya memuat satu variabel yaitu Y. Yang keempat juga 4A ditambah 2 sama dengan 8 hanya memuat satu variabel yaitu variabel A. Begitu juga yang keempat, hanya memuat satu variabel yaitu variabel N. Oke. Selanjutnya ini kita akan mengetahui penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Nah, perhatikan persamaan 2X ditambah Y sama dengan 5.500. Bagaimanakah kita menentukan penyelesaiannya? Kita tahu bahwa persamaan linear satu variabel memiliki satu selesaian saja. Lantas, berapakah selesaian dari PLDV? Nah, persamaan linear satu variabel itu kan hanya memiliki satu penyelesaian, yaitu seperti contoh 4 ditambah X sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi, dia hanya memiliki penyelesaian X sama dengan 6. Satu variabel saja. Tetapi, selesaian dari persamaan linear dua variabel merupakan pasangan berurutan yang membuat persamaan menjadi benar. Jadi di sini, selesaian persamaan dari 2X ditambah Y sama dengan 5.500 dapat ditentukan dengan mensubstitusikan atau kita ganti nilai X dan Y dengan sembarang bilangan bulat. Seperti contoh, kita ambil tadi contoh yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 5.500. 2X ditambah Y sama dengan 5.500. Kita misalkan X-nya itu 1.000. Y-nya itu sama dengan 3.500. Lalu kita substitusikan atau kita gantikan dengan variabel X dan Y yang di persamaan tadi tuh. Jadi 2 dikali 1.000 ditambah 3.500, ini Y-nya tadi sama dengan 5.500. Jadi 2.000 ditambah 3.500 sama dengan 5.500. Sehingga 5.500 sama dengan 5.500. Maka ini solusi penyelesaiannya benar, pasangan berurutan. Jadi ketika diganti nilai X dan Y-nya itu hasilnya benar. Jadi X dan Y-nya itu 1.000,3.500. Ini X, Y. Jadi nanti kita bisa coba yang lain, misalnya X sama dengan 2.000. Y-nya itu 1.500. Nah, nanti kalian bisa coba ya, hasilnya sama atau tidak. Selanjutnya contoh. Nah, tentukan pasangan berurutan berikut. Salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Siapa yang bisa mengerjakan yang A? Nah, seperti ini. Jadi kan, Y sama dengan 2X. Di sini diketahui selesaiannya itu 3,6. Jadi tinggal kita ganti, Y-nya itu tadi berapa? 6 ya kan? Lalu 2 dikali X. X-nya ini diketahui yaitu 3. Jadi 6 sama dengan 6. Maka jadi 3,6 itu adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X. Nah, jadi Nurmanisa bisa yang nomor 2? Bisa, Ibu. Oke, coba. Y sama dengan 5X min 2. Y-nya diganti dengan 12 sama dengan 5 dikali 3, 15 dikurang 2. Ya. Jadi
Y-nya 12 sama dengan 15 dikurang 2, 13. Jadi 13, 13. Benar. Yakin benar? Coba dicek dulu. Coba dicek angkanya, ada yang salah itu sepertinya. Oke, ini ya. Y sama dengan 5X dikurang 2. Diketahui di situ katanya selesainya itu 3,12. Di sini Y-nya 12 sama dengan 5 dikali X-nya itu 3 dikurang 2. 12 sama dengan 15 dikurang 2. Dan hasilnya itu ternyata tidak sama. Maka ini bukan selesaian dari Y sama dengan 5X dikurang 3. Jadi 3,12 ini bukan selesaian dari persamaan yang diberikan. Nah, selanjutnya yang ini, tentukan selesaian sebanyak mungkin dari persamaan berikut. Dari persamaan X ditambah Y sama dengan 4. Ayo, siapa yang bisa? Satu-satu jawab. Ini kita misalkan X-nya itu 1, maka Y-nya berapa? Dinda? 3, Bu. Kita lihat. Oke, benar ya. Selanjutnya, Lina Asyanti. Kalau misalkan Y-nya 2, maka X-nya? 2, Bu. Oke, benar. 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya, Nisa. Ini udah kejawab 3. 3 tambah 1, 4. Yang terakhir ini, kalau misalkan X-nya 4, maka Y-nya? 0. 1, Bu. Kenapa 1? 0, Bu. Aku nggak fokus 0. Jawabnya adalah 0. Nah, jadi selesaian dari persamaan untuk X dan Y bilangan asli itu adalah yang pertama, ini 1,3. Ya kan, X, Y. Yang kedua itu 2,2. Dan yang ketiga itu 3,1. Di sini diminta jika bilangan asli. Oke, jadi hari ini kita udah mempelajari mengenai mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Selanjutnya dapat membuat model persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir itu kita mengetahui bagaimana penyelesaiannya untuk mencari penyelesaian X dan Y-nya ya. Oke, mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesaikan pelajaran ini, kita berdoa dulu. Oke, Nisa kembali pimpin doanya. Baik, Ibu. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, nanti Ibu akan mengirimkan tugas di Google Classroom. Nanti kalian unduh, kalian kerjakan, lalu kalian serahkan lagi. Jangan lupa diserahkan, oke? Di situ ada batas waktunya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.